kita lihat dulu pengertian tentang dosa. Ya, ada berbagai macam memang pengertian dosa. Ada yang mengatakan dosa itu adalah melesetnya manusia dari tujuan sasaran Allah yang semula. Jadi tujuan Allah adalah supaya manusia hidup dalam kerajaan Allah kekal sampai selama-lamanya, tetapi manusia itu meleset, tidak mencapai tujuannya itu. Dengan mereka melanggar perintah Allah, mereka meleset dari tujuan sasaran Allah menciptakan mereka. Nah, pada pada intinya dosa itu, pengertian dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu intinya. Inti dari pengertian dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, oleh sebab itu sebelum kita akan membaca ayat beberapa ayat bersama-sama. Eh, saya akan dimulai dari Kejadian pasal 2. Kita akan berganti-gantian membacakan ayat ini. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dan dilanjutkan dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Nah, nanti kita akan bergantian membaca ayat ini. Saya mohon nanti Ibu Julianti yang pertama, kemudian ayat yang di Kejadian pasal 3 ya, nanti dimulai dari pasal 3, ayat yang pertama itu uh, Ibu Julianti, ayat kedua Pak Acai, ayat yang ketiga Ibu Esther, ayat keempat Kak Wida, ayat kelima Ibu Dewi, ayat keenam Ibu Uma Indri, ayat ketujuh Ibu Lilik. Nah, itu dari Kejadian pasal 2, pasal 3 ayat 1 sampai 24. Saya membacakan ayat yang Kejadian pasal 2 dulu, ayat yang ke-16 dan ayat 17. Saya membacakannya. Lalu Tuhan memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau mau makannya, pastilah engkau mati. Bisa Ibu Julianti, Kejadian pasal 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Lanjut. Ayat yang ketiga, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lanjut. 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya. Oma bisa baca? Ayat yang ke-6. Ya. Oh, kurang melihat. Saya kurang melihat. Oma mendengar saja ya. Oh ya, oke. Baiklah. Bisa dilanjut. Ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Sampai 7, Kak? Atau udah? Ibu, kembali lagi ke ayat 1, Ibu Julianti. Ayat berapa, Kak? 7. Oh, maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Lanjut. Ayat yang 9, tetapi Tuhanlah yang memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, manakah engkau? Ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lanjut. Ayat 12, jawab manusia itu, perempuan yang kau
Siap menjawab. Ibu Lilik, Jawab Ibu Lilik. ayat 12, jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Lanjut. Ya, Bu Juli. Juli ayat 13. Oh ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat yang ke-15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18, semak duri dan rumput duri akan ditubuhkannya bagianmu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Ayat 19, Bu Juli. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa pada istrinya, sebab dialah yang akan menjadi ibu semua yang hidup. Lanjut. Ayat yang ke-21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, Bu Lilik, belum buka mic-nya, Bu. Shalom firman. Salam, Bu Pang. Ya, Bu. Ayat 24, ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden. Ia menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk Amin. kehidupan. Amin. Amin. Ya, kalau Ibu apa tadi Bu Lilik ini baca terjemahan dari TB2 ya. Kalau kita baca ini dari TB1. Ya, pada intinya bahwa dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu inti dari pengertian tentang dosa. Nah, kita masuk ke poin selanjutnya yaitu sumber dosa. Kita masuk ke sumber dosa. Yang perlu kita ketahui bahwa sumber dosa itu yang pertama adalah itu tidak berasal daripada Allah. Ya, kita sudah belajar dari sifat-sifat Allah, materi-materi sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu kudus adanya, jadi tidak ada kejahatan atau dosa di dalamnya. Jadi mustahil dosa itu berasal daripada Allah. Itu yang pertama. Nah, kalau kita lihat dalam perjalanan Alkitab, ternyata dosa itu berasal daripada iblis, atau iblis itu yang pertama kali melakukan dosa itu, kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa itu dimulai daripada iblis, di mana iblis memberontak kepada Allah dan iblis dibuang akhirnya ke bumi. Nah, jadi kalau kita lihat asal usul dosa itu tidak berasal daripada Allah, tetapi dosa itu berasal daripada iblis, di mana iblis itu dulu adalah malaikat yang agung, yang mulia, yang diciptakan oleh Allah, tetapi karena dia memberontak kepada Allah, akhirnya dia berubah jadi iblis. Nah, ini yang perlu kita kita
ketahui bersama bahwa iblis itu tidak diciptakan oleh Allah. Ya. Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, ya. Tetapi iblis adalah malaikat Allah yang maha agung dulunya, yang memberontak kepada Allah dan menjadikan dirinya menjadi iblis atau jadi setan. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa dosa itu berasal dari diri manusia sendiri. Dan barusan kita membaca ayat-ayat yang tadi yang kita baca bahwa dosa itu dimulai dari diri manusia sendiri. Sekalipun ada iblis yang menggoda, tetapi tetaplah manusia berdosa itu bukanlah karena Allah, tetapi karena dirinya sendiri. Nah, itu sumber dosa. Nah, akibat dosa, kalau kita lihat tadi bahwa di dalam Kejadian, pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Nah, kalau kita lihat di kisah selanjutnya, waktu mereka memakannya itu, mereka tidak langsung mati. Karena kematian itu ada 3 jenis kematian atau 3 bentuk kematian. Kematian yang pertama adalah kematian tubuh atau jasmani, yang dimana kita ketahui terpisahnya antara tubuh dengan roh. Jadi roh meninggalkan tubuh manusia. Dan yang kedua adalah jenis kematian yang kedua adalah kematian rohani, yaitu terpisahnya hubungan yang kudus dengan Allah. Jadi hubungan yang kudus manusia itu akhirnya dengan Allah itu terputus. Jadi awalnya manusia itu memiliki persekutuan dengan Allah yang kudus, akhirnya terputus. Itu kita bisa baca Roma 3 ayat 23, sebab semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kematian yang ketiga adalah kematian abadi atau neraka, di mana manusia itu dengan Allah itu terpisah selama-lamanya dari Allah di dalam api neraka. Jadi manusia itu berada dalam api neraka. Makanya dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu akibat dosa yang pertama. Jadi di mana posisi Adam? Jadi Adam itu sedang berada dalam kematian rohani dan sedang terancam dalam kematian abadi. Dan dipastikan akan mati dalam kematian abadi atau dalam neraka. Hanya masih belum terrealisasi. Dan kematian tubuhnya atau jasmaninya sedang menuju. Jadi Adam dan Hawa itu sedang menuju kepada kematian tubuh atau kematian jasmani. Nah, itu akibat dosa yang pertama. Akibat yang dosa yang kedua adalah bahwa hilangnya kekudusan dari diri manusia. Nah, kalau kita lihat Adam dan Hawa, hal itu dibuktikan Adam dan Hawa itu melihat mereka telanjang. Padahal awalnya mereka ini sama-sama telanjang. Tetapi itu tidak menjadi sesuatu yang yang memalukan bagi mereka. Tetapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, dosa itu membuat ketelanjangan itu sebagai sesuatu hal yang memalukan. Nah, sehingga mereka akhirnya mengambil membuat pakaian dari cawat. Maka inilah akibat dari dosa. Bagaimana sesuatu dalam tanda petik ketelanjangan itu dari sudut pandang manusia, ya, ini dari segi manusia, itu ketelanjangan itu bukan sesuatu hal yang memalukan lagi apabila seorang suami istri itu diberkati dalam pernikahan yang kudus, ya. Sehingga kalau suami istri sudah diberkati dalam pernikahan yang kudus, ketelanjangan itu bukan sesuatu hal yang memalukan lagi, tetapi merupakan sebagai pernyataan kasih antara satu dengan yang lain. Maka karena dosa itu membuat ketelanjangan itu sebagai sesuatu yang memalukan, ya, yang membuat manusia itu malu. Dan itu menyimbolkan, melambangkan bahwa manusia itu kehilangan kekudusannya. Yang awalnya manusia diciptakan kudus, seperti yang kita pelajari minggu lalu, tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, akhirnya kekudusan itu hilang dalam diri manusia. Dan kemudian adalah akibat dosa itu adanya rasa takut. Dan hal itu dibuktikan dengan yang barusan kita baca tadi, Adam bersama dengan istrinya itu bersembunyi daripada Allah. Ketika Adam dan Hawa itu mendengar bunyi langkah kaki Tuhan di Taman Eden, mereka bersembunyi. Kenapa? Karena takut. Mengapa takut? Karena hilangnya kekudusan. Karena orang berdosa tidak tahan terhadap kekudusan Allah. Sehingga mereka takut dan bersembunyi daripada Allah. Nah, yang keempat adalah adanya rasa sakit dan penderitaan. Ya, hukuman duniawi yang mereka terima atau manusia terima dari Adam, dia susah payah mencari rezekinya, ya, dari tanah yang telah diberkati oleh Allah sebelumnya, tetapi karena dosa akhirnya Adam dan Hawa itu, Adam secara khusus Adam susah payah menafkahi hidupnya sendiri. Dan kemudian begitu juga dengan si Hawa, akhirnya dengan kesakitan dia melahirkan. Jadi ada penderitaan duniawi yang mereka terima akibat dosa yang mereka perbuat. Dan yang kelima, nah ini poin yang sangat penting bagi kita, bahwa karena dosa, akibat dosa itu manusia mewarisi sifat dosa. Ya, mewarisi sifat dosa. Nah, ini bukan berarti kesalahan Adam itu kita tanggung. Tidak, ya. Adam menanggung kesalahannya sendiri. Tetapi akibat dari dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa itu kita terima sampai sekarang. Jadi
sifat dosa dalam diri kita itu sudah ada sejak kita dalam kandungan. Mengapa? Karena kita ini adalah perpanjangan dan kelanjutan orang tua pertama kita. Jadi orang tua pertama kita itu adalah Adam dan Hawa. Ya. Sebelum ada orang tua kita, ada orang tua kita yang pertama kali itu Adam dan Hawa. Nah, karena kita ini kelanjutan atau perpanjangan dari Adam dan Hawa, kita berada di dalam Adam. Jadi DNA kita mewaris dari Adam dan Hawa. Jadi sehingga kita dilahirkan dalam keadaan yang memiliki sifat dosa. Makanya Mazmur 51 ayat 7 itu mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Contohnya begini. Kita lihat seorang koruptor, ya, ada seorang koruptor. Nah, dia dihukum. Nah, koruptor itu menanggung hukumannya sendiri, dia dipenjara. Tetapi anak istrinya tidak dipenjara. Tetapi akibat kesalahan yang dilakukan oleh sang koruptor itu akhirnya berefek kepada anaknya maupun istrinya, di mana mereka mengalami kesusahan, nama baik jadi rusak dan lain sebagainya. Nah, itulah yang seperti itulah gambaran ketika Adam dan Hawa itu. Adam dan Hawa itu menanggung hukumannya sendiri, tetapi akibatnya itu kita terima. Ya. Akibatnya apa? Dalam diri kita ada sifat dosa. Coba kita lihat anak kecil ya. Anak kecil itu yang sudah mulai beranjak dewasa. Tanpa kita ajari dia berdosa, ya, tanpa kita ajari dia berdosa, dia akan melakukan dosa. Dia akan cenderung melakukan dosa tanpa kita ajari dia berdosa. Ya. Kira-kira begitu makna yang dimaksud dengan mewarisi sifat dosa. Yang pertama adalah karena kita ini perpanjangan kelanjutan dari orang tua pertama kita. Yang kedua adalah mengapa kita mewarisi sifat dosa? Sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia satu orang, dia ada di Roma pasal 5 ayat ke-12 ya. Sama seperti manusia, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Jadi mengapa kita mewarisi sifat dosa? Karena kita telah dibuat oleh Adam. Jadi Adam itu telah membuka celah bagi dunia ini dan keturunannya. Dosa itu mempengaruhi kita dan dunia ini. Jadi Adam dan Hawa itu setelah membuka celah, bagaimana dosa itu berkuasa dalam dunia ini maupun dalam diri kita. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ini akibat-akibat dari dosa. Dan kemudian di Roma pasal 5 ayat ke-15 itu mengatakan demikian, tetapi karena karunia Allah tidaklah sama seperti pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jadi mengapa kita saat ini hidup dalam kesusahan, dalam penderitaan juga? Itu karena kesalahan manusia sendiri. Ya, bukan karena Allah, tetapi itu karena kesalahan manusia itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan dosa waris ya. Kalau kita pernah mendengar adanya dosa waris. Nah, dosa waris itu bukan berarti kita seperti ada harta benda dari orang tua kita ketika mereka mati lalu kita terima warisan itu, atau dengan kata lain kesalahan bapak kita yang tanggung. Tidak demikian. Tetapi maksudnya adalah bapak itu menanggung kesalahannya sendiri, anak menanggung kesalahannya sendiri. Tetapi akibat dari dosa bapak itu bisa berefek kepada keturunannya. Nah, oleh sebab itulah Roma pasal 5 ayat ke-15 itu mengatakan pelanggaran satu semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Nah, itu akibat dari dosa. Nah, pertanyaannya kepada kita semua adalah ketika manusia itu jatuh dalam dosa, apakah Allah itu memiliki kewajiban atau harus menyelamatkan manusia? Itu pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Allah itu mempunyai kewajiban tidak untuk menyelamatkan mereka? Nah, kalau kita lihat, perlu kita ingat, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah bahwa Allah itu menciptakan manusia bukan untuk berbuat dosa. Ya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu bukan tujuannya supaya berbuat dosa, tidak. Kalau kita lihat, Allah mencipta manusia itu dengan gambarnya yang kudus. Maka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27 itu mengatakan Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut rupanya. Jadi Allah menciptakan manusia sejak semula itu bukan untuk berbuat dosa, tetapi Allah menciptakan manusia itu dengan gambarnya yang kudus. Itu yang pertama. Yang kedua,
manusia diingat manusia itu berdosa itu karena dia melanggar perintah Allah. Jadi bukan karena Allah yang mendorong dia jatuh ke dalam dosa atau menggerakkan dia jatuh dalam dosa, tidak. Karena manusia itu memiliki pilihan bebasnya. Dan pilihan bebasnya itu dia menyalahgunakan pilihan bebasnya itu dengan melanggar perintah Allah. Yang ketiga adalah manusia dengan pilihan bebasnya itu memilih untuk berbuat dosa. Dan yang keempat adalah manusia berdosa karena memilih berdosa. Bukan karena Tuhan buat dia berdosa, melainkan karena dia sendiri yang memilih untuk berbuat dosa. Artinya bahwa dia, sebentar ya, Bu. Dia itu memilih untuk berdosa. Dia menyalahgunakan kehendaknya atau pilihan bebasnya. Padahal perlu diketahui juga bahwa pilihan bebas itu bukanlah dosa. Tetapi pilihan bebas itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi manusia supaya manusia memiliki kreativitas dalam mengasihi Allah. Jadi manusia itu mengasihi Allah itu dengan kasih yang tulus, dengan kasih yang murni. Bukan dengan kasih yang digerakkan seperti robot. Jadi kalau misalnya kita punya robot dan robot itu menyetel kita setel supaya dia mengasihi kita, maka apakah kasihnya itu kasih yang sejati? Itu bukanlah kasih yang sejati, tetapi kasih yang sudah diatur. Tapi dalam diri manusia diberikan pilihan bebas supaya ia mengasihi, ya, supaya ia mengasihi Allah itu tidak dikendalikan. Supaya dia mengasihi Allah itu tidak dikendalikan seperti robot, tetapi kasihnya itu betul-betul murni berasal daripada dirinya sendiri. Tetapi manusia lebih memilih untuk berbuat dosa. Dan akhirnya dia mengalami kematian. Nah, demikianlah tentang dosa ini. Ada pertanyaan di kolom chat. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Suaranya kurang kencang nih Kak Agus. Oh ya, kurang kencang ya. Nah itu Kak, ini baru nih. Oh ya, tapi jelas tadi ya. Ya, cuman jaraknya jangan terlalu jauh Oh iya ya, Bu. biar kedengaran jelas sayangnya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, apa perbedaan? Apa itu Kak Agus? Ini handset, Bu. Oke. Ya, karena kalau pakai apa namanya? Kalau tidak pakai handset, nggak bisa apaan laptopnya ini. Ini laptop dari jemaat, cuman rusak, jadi nggak bisa. Harus pakai handset. Nah, pertanyaan Ibu Esther tadi, apa perbedaan poin pertama dan poin yang kelima? Nah, sebenarnya, bentar ya, kita ke yang pertama ini perbedaannya adalah yang pertama itu karena dosa itu manusia itu mengalami kematian. Sedangkan poin yang kelima, bukan yang ya, poin 5.1 sama 5.2 itu loh, yang manusia mewarisi sifat dosa itu kan ada dua macam. oh, ini maksudnya penjelasannya, Bu. Sebenarnya sama saja. Oh. Sama saja, Bu, sebenarnya. Mohon maaf. Sebenarnya ini penjelasan dari manusia mewarisi sifat dosa. Ini penjelasan bahwa kita ini perpanjangan, dan di poin yang kedua ini mempertegas, ya, mempertegas dari poin yang pertama bahwa kita ini dikandung, dalam kandungan pun kita ini sudah mewarisi sifat dosa. Waktu kita di kandungan orang tua kita ini sudah mewarisi sifat dosa. Dan di poin yang ke 5.2 ini, mengapa sampai kita mewarisi sifat dosa? Kalau yang pertama karena kita ini kelanjutan atau perpanjangan orang tua yang pertama, dan yang kedua ini karena Adam itu membuka celah bagi dunia ini supaya dosa itu bisa masuk. Dan ini juga sangat penting ya bagi diri kita ya. Kita jangan sampai juga membuka celah dosa dalam diri kita maupun keluarga kita. Karena itu akibatnya juga sangat fatal. Kalau kita membuka celah dosa bagi diri kita maupun bagi
keluarga kita. Jadi kita tidak bisa mencoba-coba untuk berbuat dosa. Oke, demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Agak singkat saja. Saya masuk ke pembelajaran ini langsung ke poin-poin intinya saja. Memang ada penjelasan tentang dosa ini ada secara mendetail. Dari awalnya ada nggak sih? Apanya, Bu? Awalnya Awalnya itu tadi kita sudah membacakan proses kejatuhan manusia dalam Kejadian pasal 3. Jadi mungkin Ibu bisa baca pasal 3 dan mungkin ada pertanyaan dari sana bisa ditanyakan. Tapi di PowerPoint ini kepada inti-intinya saja bahwa pengertian dosa itu adalah intinya adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, apa saja hukum Allah itu ada banyak. Yang kalau kita baca dalam Alkitab, jangan mencuri, jangan berzina, dan lain-lain sebagainya. Pada intinya begitu. Dan sumber dosa itu yang pertama tidak berasal daripada Allah, tapi berasal daripada iblis dan dari diri manusia. Dan akibat dosa itu ada banyak akibat dosa, tapi saya memberikan gambaran 5 poin pada malam hari ini. Ada akibatnya, yaitu karena akibatnya akhirnya manusia itu mati. Kematian itu ada 3 jenis, dan akibat dosa itu hilangnya kekudusan dalam diri manusia. Kemudian ada rasa takut, dan juga ada rasa sakit dan penderitaan yang dialami dunia ini. Jadi kalau ateis itu kan mereka bertanya-tanya dari mana asal kejahatan ini. Ya, asal kejahatan dan penderitaan yang sudah kita pelajari di pelajaran pertama. Nah, orang Kristen menjawab penderitaan itu dan rasa sakit yang dialami manusia itu dan berbagai macam kejahatan di dunia ini bukanlah berasal daripada Allah, melainkan karena dosa manusia. Nah, Alkitab memberikan intinya bahwa itu karena akibat dosa manusia. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Tuhan karena dosa. Tetapi orang ateis itu kan selalu menyalahkan Tuhan. Jika Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan? Jika Tuhan ada, mengapa ada banyak kriminalitas? Jadi pertanyaan mereka menyalahkan Tuhan. Nah, padahal kalau mereka belajar tentang kebenaran, kejahatan, penderitaan, dan rasa sakit itu muncul karena dosa. Dan poin yang kelima, akibat dari dosa itu adalah manusia mewarisi sifat dosa. Jadi di dalam diri manusia itu sudah ada sifat dosa dalam dirinya. Sejak dalam kandungan kita itu mewarisi sifat dosa. Sejak kecil kita tanpa diajar untuk berbuat dosa, kita akan melakukan dosa. Karena kecenderungan kita ini sudah ada DNA-nya semacam begitu. Ada DNA dosa dalam diri kita. Mengapa itu terjadi? Ya karena kita dilahirkan dari DNA Adam dan Hawa, dan kemudian Adam dan Hawa itu telah membuka celah bagi dunia ini. Sehingga dosa itu masuk. Oke, ada yang mau ditanyakan dari itu? Dari Kejadian pasal 3 yang telah kita baca tadi, ada yang mau ditanyakan? Pas, Kak Firman. Pak, Pas. Kalau tidak ada, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ada? mau tanya, Kak Iya. Agus. Gimana itu, Bu? Tuhan menciptakan manusia ya. Mm-mm. Eh, em, ya waktu itu kan Adam makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat Iya. ya. Dan tadi dan akan hilangnya kekudusan. Adam dan Hawa melihat ketelanjangan sebagai sesuatu yang memalukan, takut, rasa sakit dan penderitaan gitu ya. Eh, yang menjadi pertanyaan saya itu kenapa, maksud saya gini ya, kenapa harus sorry maaf, maksudnya gini, kalau misalnya ada anak bayi baru lahir gitu Mm-mm. dari sifat keturunan tubuh dosa orang tuanya nih, kan mewarisi sifat-sifat dosa nih. Nah, Ah, kalau misalnya ada bayi yang lahir dari keturunan sifat dosa orang tua, itu gimana itu kalau dia misalnya pada saat dia itu lagi bayi, dia lagi sakit-sakitan ya, akhirnya dipanggil Tuhan, itu gimana itu? Nah, berarti Ibu mempertanyakannya begini, Bu. Bagaimana keselamatan bayi yang meninggal? Ya, bayi yang baru lahir, terus Dia tidak tahu apa-apa lalu meninggal. Bagaimana dengan iya, keselamatannya? iya, betul, Ya. betul.
Ada beberapa pandangan, Bu. Terus kayak Pandangan, misalnya contohnya ada orang tua yang aborsi anaknya. Nah, itu gimana itu? ya, baik, Bu. Ada beberapa, saya memberikan beberapa pandangan. Pandangan yang pertama itu menyatakan bahwa bayi itu tidak selamat. Itu pandangan yang pertama. Bayi itu tidak selamat karena di dalamnya ada dosa. Ya, Karena syarat orang selamat itu harus beriman pada Yesus, dan syarat supaya dosa itu syarat dosa itu supaya terhindar, apa maksudnya, terhapuskan daripada kehidupan manusia itu adalah hanya melalui iman pada Yesus Kristus. Ada pandangan yang pertama demikian, Bu. Pandangan yang kedua itu mengatakan bahwa bayi itu selamat. Mengapa selamat? Karena orang dihukum itu karena dia berbuat dosa, bukan karena mewarisi sifat dosa. Jadi kita bisa membedakan ada sifat dosa dan perbuatan dosa. Nah, sifat dosa itu berbicara tentang kecenderungan, cuma dia masih belum membuahi dosa. Tetapi sifat dosa itu bisa membuahi dosa, bisa juga tidak. Ya, tergantung bagaimana pilihan bebas manusia. Tetapi kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa sifat dosa itu pada ujung-ujungnya itu akan melahirkan dosa perbuatan. Nah, sehingga pandangan yang pertama bahwa bayi itu kan belum berbuat dosa, dia tidak tahu apa-apa, sehingga dia akan selamat. Itu pandangan yang pertama. Nah, di mana ada pandangan yang ketiga? Pandangan yang ketiga adalah bahwa bayi yang selamat itu apabila orang tuanya adalah orang beriman. Jadi kalau orangnya beriman, kalau orang tuanya beriman, maka itu disebut anak-anak terang. Kalau orang tuanya tidak beriman, maka bayi itu masuk kategori bayi yang gelap, keturunan yang gelap yang tidak beriman. Sehingga yang selamat hanya bagi mereka yang orang tuanya yang percaya kepada Yesus. Itu yang ketiga. Tetapi ada pertanyaan bagi kita. Kembali lagi bahwa pandangan yang kedua dan pandangan yang ketiga itu kita mengalami kesulitan. Mengapa kesulitan? Bahwa Alkitab mencatat semua manusia tanpa pandang bulu. Manusia itu selamat hanya karena beriman. Tidak ada yang lain. Kalau kita katakan bahwa dia masih bisa selamat, itu menunjukkan bahwa manusia bisa selamat di luar Yesus. Padahal dalam Alkitab mencatat hanya Yesus itu keselamatan. Nah, oleh sebab itu, mana pandangan yang harus kita pegang? Nah, perlu kita ketahui bersama adalah bahwa Alkitab tidak menjelaskan bagaimana keselamatan bayi itu. Kita tidak tahu bagaimana keselamatan bayi-bayi yang di situ. Kita tidak bisa mengklaim selamat atau tidak selamat karena Alkitab sendiri tidak membicarakannya. Alkitab hanya mencatat manusia berdosa dan manusia supaya selamat harus beriman pada Yesus. Nah, oleh sebab itu, kalau saya sendiri, posisi saya di mana? Posisi saya adalah nanti di surga baru kita tahu. Kalau kita sudah berada di surga, baru kita tahu. Karena Alkitab tidak memberikan jawaban yang demikian. Jadi makanya ada seorang teolog bernama Karl Barth itu mengatakan kalau Alkitab berbicara, kita berbicara. Alkitab diam, maka kita diam. Maka saya secara pribadi kalau mengajar, kalau ditanya demikian, di mana posisinya? Alkitab tidak memberikan penjelasan yang jelas. Hanya Allah yang tahu. Kapan kita tahu? Setelah kita masuk surga, kita mati, kita tanya Tuhan nanti. Itu, Bu. Apakah jelas, Bu Fang? Jelas. Ya, itu jalan tengahnya. Kira-kira jawabannya demikian. Kemudian, adakah yang mau bertanya? Kalau tidak, saya yang mau bertanya kepada Bapak Ibu. Ada? Apa ya? Nggak ada ya. Pertanyaannya apa nih, Kak Firman? Kalau begitu saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Kerjanya sebentar. Apakah ular yang dibicarakan dalam Kejadian pasal 3 itu iblis atau bukan?
Iblis. Ya, iblis ya. Betul? Setuju? Tidak setuju. Tidak setuju, Bu Fang. Apa alasannya, Bu Fang? Nah, kalau menurut saya, eh, ular itu nggak selalu identik dengan iblis. Mm-mm. Ya, kalau ini kebetulan apa? Karena ular itu kan ya Tuhan yang ciptakan juga kan? Ya Tuhan cuma hanya kasih eh, Adam mengelola binatang-binatang. Nah, ini namanya si ular. Ya dulu ular itu katanya ular itu bisa jalan, tapi malah sekarang dia dikutuk ya em, dengan tumitmu aku apa di pasal 3 kan dia bilang kita tumit ya aku patahkan. Dan sebetulnya ular itu sebenarnya bisa jalan kata. Nah, ini saya dengar tapi saya nggak tahu nih Mm-mm. mungkin kalau Mm-mm. kalau salah mungkin bisa diralat. Nah, Ya. itu ular itu bisa ngomong sama Adam gitu. Mm-mm. Tapi ular lebih percaya sorry Adam lebih percaya sama ular gitu. Jadi Nggak yang tahu menggoda nih. Adam dan Hawa ini secara khusus Hawa ini iblis atau ular, Bu? Ular. Iblis. Apa? Iblis atau ular ini yang menggoda Adam dan Hawa ini? Dua-duanya diikut Ular. iblis. Dua-duanya digoda iblis Kak. Apa? Esther? Dua-duanya digoda iblis, Bu. Jadi Ah, dua-duanya sama-sama korbannya iblis itu. Coba ya kita iblis buka pakai dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Q12 berapa? Ke Wahyu Firman? berapa, Kak Firman? Ayat yang ke-9. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Wahyu. Wahyu Iya, 12 ayat ke-9. Wahyu 2 ayat ke-29. 12 ayat ke-9. Oke. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ya, itu baru Ular satu ayat ya. Jadi penjelasannya begini. Apakah yang menggoda Adam dan Hawa ini iblis atau ular? Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ini yang dibicarakan itu adalah ular. Tidak ada kata iblis. Satu pun tidak ada kata iblis di Kejadian pasal 3 itu ayat 1 sampai 24 itu. Tetapi itu bukan berarti itu betul-betul ular ya. Tetapi yang kita ketahui bahwa ular itu dipakai oleh iblis untuk menggoda, mencobai dan mempengaruhi Hawa. Ya, jadi kalau kita lihat ular itu dalam Alkitab itu identik dengan iblis, simbolisasi iblis, identik ya. Tetapi tidak semua, tidak semua. Karena kalau kita lihat nanti Yesus Kristus pun dilambangkan dengan ular tembaga. Nah, ini pada umumnya ular itu diidentikan, disimbolisasi dengan ular. Makanya di ular naga tua ya, ular tua yaitu iblis atau Satan atau setan. Jadi iblis menggunakan ular. Nah, apakah ular itu punya kaki atau tidak? Nah, apakah ular itu bisa bicara atau tidak? Nah, itu kembali ke pertanyaan yang demikian. Nah, itu yang mau saya tunggu dari tadi ketika kita membaca teks dalam Kejadian pasal 3 tadi. Nah, penjelasannya adalah bahwa ular menunggangi iblis menunggangi ular jadi salah satu binatang di Taman Eden itu untuk mencobai Adam dan Hawa sehingga ular itu bisa berbicara. Ya, kita tahu bahwa binatang itu tidak punya roh, dia hanya hidup. Mengapa dia bisa berbicara? Nah, tentu karena ada iblis di baliknya itu. Nah, kemudian apakah ular ini dikatakan dengan debu mana ayat keberapa ya? Di ayat 14, Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar. Ini seolah-olah ada penafsiran memang sepertinya sebelumnya ular ini apa namanya? Ular ini
punya kaki. Tapi ada juga pandangan lain, ular ini menjalar ini bukan berarti dia punya kaki. Memang sejak semula dia menjalar. Dan kemudian debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, kalau kita lihat ular, jenis ular manapun ya, ular itu makan hewan malah, bahkan makan manusia. Bahkan dia bisa makan kita. Ya. Tidak, apakah dia makan tanah? Seumur hidupmu loh dikatakan di sini. Nah, ini sebenarnya perkataan ini dikatakan kepada iblis. Nah, maksudnya apa? Ini artinya bahwa iblis itu direndahkan serendah-rendahnya. Jadi Allah ini berbicara kepada pribadi iblis yang menunggangi ular itu. Nah, dengan perutmu menjalar dan debu tanah lah. Ini maksudnya bukan berarti betul-betul harfiah kita apa namanya? Kita artikan. Tapi ini merupakan bentuk perendahan diri kepada iblis. Iblis itu dibuat serendah-rendahnya. Sehingga dibuat tidak berharga sama sekali. Iblis itu. Maka kalau kita lihat juga ya dalam beberapa apa namanya? Dalam beberapa teks Alkitab ya, di dalam Yesaya 49 ayat ke-23. Yesaya 49 ayat 23 mengatakan demikian. Raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Nah, apakah ini bisa dikatakan bahwa ini akan menjilat debu kaki, betul-betul akan menjilat debu kaki? Tentu ini tidak. Tapi ini adalah, pengertiannya adalah bahwa ini bentuk bahwa orang itu betul-betul direndahkan. Bahkan ada dalam tradisi tertentu, saya akan pukul kamu sampai kamu itu makan tanah. Terbaring makan tanah. Nah, itu artinya apa? Saya pukul kamu sampai terbaring, sampai makan tanah, itu artinya sampai babak belur. Dipukul sampai babak belur, sampai tidak berdaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahwa dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Artinya ini perendahan diri. Bahasa yang ditujukan kepada iblis, dia akan direndahkan. Dan ayat yang ke-15 ya, lebih aneh lagi ya. Di ayat yang ke-15, coba kita lihat di Kejadian 3 ayat 15 itu. Ketika Tuhan berbicara kepada ular ya. Saya coba bukakan share screen ya. Ayat yang ke-15. Coba kita lihat ya. Ayat ke-13, keturunanmu dan keturunannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Oke, jadi ada keturunan ular dan ada keturunan perempuan. Keturunannya. Jadi ada keturunannya di sini, ini merujuk kepada keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, kalau ini dibicara kepada ular, ya, sekedar kepada ular, ular itu kan sudah mati ya. Ular itu kan tidak panjang umur. Kenapa dikatakan keturunannya akan meremukkan kepala keturunanmu? Artinya kepala keturunan ular itu. Kenapa dia tidak tulis demikian? Keturunannya akan meremukkan juga keturunanmu. Tapi di sini langsung dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, ini bukan soal lagi, bukan berarti ini berbicara kepada ular, tapi ini berbicara kepada iblis, di mana keturunan perempuan itu, ini keturunannya ini nubuatan kepada Yesus Kristus ya. Ini merujuk kepada keturunan perempuan itu, artinya merujuk kepada Yesus Kristus yang akan datang, akan meremukkan kepalamu. Di mana Tuhan Yesus akan meremukkan kepala si iblis, atau dengan kata lain, iblis ini akan direndahkan, akan dikalahkan di kayu salib. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini ada yang menarik. Engkau akan meremukkan tumitnya. Maksudnya tumitnya ini apa? Tumit si siapa namanya? Si keturunan ini, ya, si keturunan atau Yesus Kristus. Nah, ini menunjukkan bahwa merujuk kepada pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Yesus Kristus itu disalibkan, mengalami penderitaan. Jadi ini bukan sekedar kepada ular, tapi ini kepada iblis. Jadi apakah ular di sana itu merujuk kepada iblis? Ya, iblis menunggangi ular untuk membuat Adam dan Hawa itu jatuh dan memberontak kepada Allah. Nah, adakah yang mau ditanyakan dari penjelasan ini atau bingung? Suaranya makin jauh. Mohon diingatkan kalau jauh. Nah, adakah yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Ini yang dimaksudnya itu dia meremukkan
meremukkan tumit, tumitnya ular atau tumitnya siapa nih ya? Tumitnya siapa ini ya? Engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dimaksudkan engkau Nah, akan itu meremukkan sebenarnya Bu, tumitnya. tumitnya itu merujuk kepada penderitaan Yesus Kristus, di mana iblis akan membuat Yesus menderita, Oh, di mana Yesus menjalani merem, penderitaan. dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, ya Ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya itu siapa itu keturunannya? nah ini merujuk kepada Yesus Kristus, Bu. Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus itu mengalahkan kuasa setan di kayu salib. Hmm, Ya, makanya kita usir setan dengan kuasa apa? Nama Yesus kan? ya. Ya, nah makanya nanti di Wahyu pasal keberapa itu, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Jadi dengan darah anak domba, dengan darah Yesus Kristus kita mengalahkan kuasa si jahat. Hmm. Nah itu dia. Jadi di mana kuasa si jahat itu telah dikalahkan di kayu salib. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Dan seterusnya. Nah itu. Ada lagi? Pas? Nah, ini yang satu poin lagi ya yang mau saya jelaskan. Di jemaat yang saya layani itu ada yang berpendapat demikian. Oh, saya tidak mau dibaptis dulu atau belum naik sidi dulu. Karena dosa, artinya orang yang belum dibaptis dewasa atau belum naik sidi, itu katanya sampai umur 12 tahun atau sebelum umur 17 tahun, dosanya masih ditanggung oleh orang tua. Pernah mendapatkan penjelasan demikian? Gimana, Pak Gus? Bahwa anak itu dari umur 0 sampai umur 12 tahun, bahkan Ya. sebelum umur 17 tahun, itu dosanya ditanggung oleh orang tua. Sehingga kadang-kadang orang tidak mau dibaptis dewasa atau tidak naik sidi karena masih pengen supaya dosanya ditanggung oleh orang tua. Pernah mendapatkan penjelasan demikian? Tidak. Pernah dengar sih, Kak. Tidak. Pernah? Pernah dengar tapi nggak tahu apa maksudnya. Iya. Nah, dari beberapa jemaat yang saya layani, bukannya jemaat, tapi ada banyak orang saya jumpai berpendapat demikian. Oh, kalau dosa manusia, kalau masih belum umur 12 tahun, atau belum umur 17 tahun, dosanya masih ditanggung oleh orang tua. Nah, itu salah ya. Itu gagal paham terhadap kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di Yehezkiel, coba kita buka Yehezkiel 18. Yehezkiel pasal 18 ya. Jadi tidak ada orang tua tanggung dosa perbuatan anak atau anak tanggung dosa perbuatan orang anak tanggung dosa perbuatan orang tua, tidak ada, atau orang tua tanggung dosa perbuatan anak, tidak ada. Yehezkiel pasal 18 ayat yang ke-20. Sudah dapat? Bisa minta tolong Ibu Esther baca untuk kita. Yeskel berapa, Kak? Yehezkiel 18 ayat 20. Yeskel 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Ya. Jadi anak tidak menanggung kesalahan ayahnya dan ayah juga tidak turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi tidak ada orang istilahnya orang tua tanggung dosa anak, tidak ada. Atau anak tanggung dosa orang tua, tidak. Dosa perbuatan yang dilakukan oleh sang anak, itu sang anak tetap
dia terima konsekuensinya. Dosa perbuatan loh ya. Dosa perbuatan seorang ayah juga tidak bisa ditanggung oleh anaknya. Tetapi sifat dosa, akibat dari dosa, bisa berefek kepada yang lain. Jadi kalau ada pemahaman bahwa dosa anak masih ditanggung orang tua, tidak ada. Jangan berharap. Ya, Nanti ini silakan, Adik. pertanyaannya mengarah ke kutuk gitu ya, Kak Firman, gimana tuh? Gimana, Bu? Pasti nanti terhubung ke arah pembahasan kutuk kan? Gimana tuh ayat ini dengan tentang kutuk gitu, Kak Firman? Ya. Kutukan itu juga masuk ke akibat, Bu. Karena itu menggambarkan bahwa kutukan itu efeknya luar biasa. Efeknya luar biasa, sehingga perlu, kalau dia belum percaya Yesus, dia harus percaya Yesus untuk memutuskan kutuk itu. Itu sama dengan sifat dosa juga. Tapi kalau kutuk itu yang lebih khususnya. Misalnya khusus kutuk ini, kutuk misalnya belum umur 25 sudah mati. Karena itu kutuk keturunan akibat yang apa namanya? Yang dilakukan oleh orang tua sebelumnya yang melakukan perjanjian dengan setan. Nah, itu tetap sama. Itu sama dengan sifat dosa yang lebih khusus. Tetapi itu harus bisa diputus. Bukan berarti tidak bisa diputus. Nah, itu diputus di dalam nama Yesus. Kalau berkenan dengan demikian. Tuh. Masih ada lagi? Cukup sudah. Cukup, sudah malam. Iya. Saya mau simpulkan begini, mudah-mudahan karena ini akan berkesinambungan dengan pelajaran kita ke depan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan wajib memiliki kewajiban untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa? Apa jawaban kita? Ini soal wajib atau tidak wajib ya. Apakah Tuhan wajib menyelamatkan kita orang berdosa? Dia memiliki keharusan untuk menyelamatkan manusia berdosa? Tidak. Bu Esther tidak. Bu Julianti tidak. Mengapa? Alasannya? Karena manusia itu yang berbuat dosa. Bukan Tuhan yang membuat dia berbuat dosa. Ya, bukan Tuhan yang menjerumuskan dia berbuat dosa. Itu pengantaran kita tentang keselamatan di minggu depan. Maka orang-orang yang ada di pelosok yang berbuat dosa, bahkan diri kita, sesuai dengan jawaban kita tadi, Tuhan tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Tidak punya kewajiban. Ini berbicara tentang kewajiban ya. Kewajiban Tuhan. Ya. Dia tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena keberdosaan kita lah yang membuat kita mati, bukan karena Tuhan. Masa kita yang berbuat dosa maka Tuhan apa namanya? Memiliki kewajiban demikian? Tidak. Oleh sebab itulah pentingnya kasih karunia nanti. Di minggu depan, mengapa ada kasih karunia? Kalau Tuhan berkewajiban menyelamatkan kita, maka itu bukan dikatakan lagi kasih karunia. Tapi itu karena dia wajib. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan manusia. Melainkan dia menyelamatkan manusia karena dia bermurah hati kepada kita. Nah, itu bagaimana penjelasannya minggu depan. Dan termasuk pertanyaan minggu depan itu adalah, pembahasan kita minggu depan itu adalah, apakah neraka itu diciptakan untuk manusia atau bagaimana? Nah, ada beberapa pandangan yang mengatakan demikian. Lalu, apakah manusia sudah ditentukan sejak semula masuk neraka atau tidak? Ya, sebelum dunia ini dijadikan apakah neraka, apakah manusia itu sudah ditetapkan untuk masuk neraka atau tidak? Nah, apakah manusia diciptakan untuk masuk neraka atau tidak? Nanti kita akan lihat di pelajaran minggu depan. Dan bagaimana nasib orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus, tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus? Apakah mereka selamat atau tidak? Kita akan lihat pelajarannya di minggu depan bersama-sama.